Berita utama kembali, saya Cindy Permadi. Saudara, sepekan berlalu kasus tewasnya anggota Ditintelkam Polda Lampung, Bribka Anumerta Arya Supena, akhirnya terungkap. Dua pelaku begal yang sempat kabur setelah menembak Bribka Arya usai aksinya terpergok disergap polisi pada Jumat pagi. Mereka adalah Bahroni dan Hamli. Dua residivis ini menjadi buruan polisi. Selain buron kasus penembakan Bribka Arya, mereka juga ternyata dicari karena sejumlah kasus pidana. Di antaranya pencurian kendaraan bermotor hingga narkoba. Mereka kerap beraksi di wilayah Lampung, namun kini pelarian mereka berakhir. Deredek tanganku Mel. Buset, mobil biru emang papat ya. Gue mau sing dikejar gue motor apa mobil? Jumat pagi, baku tembak mewarnai penangkapan salah satu pelaku begal di Lampung yang menewaskan Bribka Arya Supena. Di Lampung Timur ini, Hamli harus merasakan getirnya peluru polisi karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Warga sekitar panik, tak berani mendekat. Usai perburuan menegangkan itu, Hamli mampu digiring untuk dibawa ke kantor polisi. Penangkapan tersangka begal ini dilakukan polisi usai mendapatkan informasi dari warga. Di titik lain, polisi menyergap pelaku utama, Bahroni, di tempat persembunyiannya di Teluk Hantu, Kabupaten Pesawaran. Bahroni yang mengetahui keberadaan polisi langsung melakukan perlawanan dengan senjata api rakitan miliknya. Merasa terancam dan membahayakan, polisi melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap Bahroni. Bahroni, pelaku utama penembak Bribka Arya, akhirnya harus meregang nyawa di tempat persembunyiannya. Jenazahnya telah dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Sementara di tempat Bahroni, polisi mengamankan barang bukti senjata api rakitan dan senjata tajam. Akan dilakukan penangkapan dan melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas. Tim melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga pelaku tewas di tempat dengan barang bukti satu butir senjata api jenis revolver dan satu bilah pisau. Bahroni, residivis yang akhirnya meregang nyawa di tempat persembunyiannya, merupakan pelaku utama dalam kasus tewasnya Bribka Anumerta Arya Supena. Bahroni alias Roni merupakan pelaku begal yang menembak Bribka Arya. Roni juga merebut senjata api milik Bribka Arya. Usai kejadian, ia bersembunyi di Teluk Hantu, Kabupaten Pesawaran. Pelaku lain adalah Hamli. Ia berperan sebagai joki yang membawa Roni ke TKP. Hamli juga bertugas mengawasi kondisi sekitar. Ketika keadaan genting menimpa Roni, Hamlilah yang siap tancap gas membawa Roni melarikan diri. Hamli disebut telah mengubur senjata api milik Bribka Arya di tempat persembunyian untuk menghilangkan jejak. Kini Hamli menjadi satu-satunya tersangka yang harus berhadapan dengan hukum karena Roni telah tewas. Mereka berdua merupakan buronan polisi dalam beberapa kasus tindak pidana. Mereka dicari karena kasus pencurian kendaraan bermotor hingga kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan motor yang dikendarai oleh Hamli saat kejadian merupakan motor hasil curian. Kedua pelaku ini LP-nya sudah cukup banyak. Motor yang digunakan pada saat kejadian itu hasil curian sebelumnya. Ya. Kemudian motor yang satu lagi itu juga sama. LP yang kami dapatkan di beberapa laporan polisi termasuk si Hamli yang mengendarai motor tersebut, itu LP ini ada selalu dealer, ya dealer motor
itu sudah nampak di TKP-nya tempat hilang itu kita sudah ada dapatan bukti CCTV yang di TKP lain. Ada 7 unit yang mereka ambil, pelakunya 9. Ya, dan beberapa bila memang targetnya kalau si Hamli selalu bila. Ini masuk laki-laki nih ya. Kasus penembakan terhadap Bribka Arya bermula dari sini, saudara. Awalnya, 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor, Bahroni dan Hamli, tiba di Jalan ZA Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Ia berencana mengambil sepeda motor yang terparkir di depan toko roti. Melihat situasi aman, Bahroni turun dari motor, langsung menuju motor target di depan toko roti. Ia mencoba mengotak-atik kunci kontak agar motor bisa dibawa kabur. Sementara Hamli siaga di atas motornya, memantau keamanan di sekitar lokasi. Tak lama berselang, Bribka Arya Supena, anggota Ditintelkam Polda Lampung, tiba di lokasi. Bribka Arya yang tengah bertugas merasa curiga pada gerak-gerik Bahroni yang mencoba membobol kunci kontak motor warga. Bribka Arya kemudian mendekat ke Bahroni dan sempat menodongkan senjata api agar Roni menyerah dan bisa dibawa ke kantor polisi. Petaka dimulai. Roni yang panik melihat kedatangan Bribka Arya langsung mencoba melawan. Keduanya terlibat pergumulan sengit di depan toko roti. Saat perkelahian inilah Roni sempat menembak Bribka Arya hingga tersungkur. Melihat korban, Bribka Arya tergeletak. Roni kemudian lari menuju Hamli yang tengah menunggunya di atas sepeda motor. Mereka berdua kemudian tancap gas meninggalkan lokasi. Sementara Bribka Arya gugur usai coba menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut. Saat pergumulan antara Bribka Arya dan Bahroni terjadi di depan toko roti, Bahroni ternyata sempat merebut senjata api yang dibawa Bribka Arya. Usai merebut senjata api, Roni kemudian melepaskan tembakan ke arah Bribka Arya hingga mengakibatkan Bribka Arya gugur. Senjata api tersebut sempat terjatuh saat Roni mencoba kabur. Namun ia kembali untuk mengambilnya. Usai senjata api diambil, Roni menyerahkan senjata api itu pada Hamli saat pelarian. Mereka berdua pun tancap gas kabur menuju tempat persembunyian masing-masing. Di tempat persembunyiannya, Hamli mengubur senjata api Bribka Arya untuk menghilangkan barang bukti. Sampai melihat pelaku sedang merusak lubang kunci kendaraan korban, ya, kemudian mengambil senjata dan menodongkan. Ya, niatnya hanya untuk mengamankan, makanya di situ tampak di saksi melihat bahwa pelaku ini digiting ya dengan tangan, senjata di tangan belakangan, ya kan, maksudnya akan diamankan, akan dibawa ke kantor polisi. Tapi ternyata pelaku merebut senjata tersebut, ya, merebut senjata dan menembak anggota kami. Ya, kemudian angkut senjata tersebut dibawa lari, sempat terjatuh, kemudian dibungkut lagi, naik motor, kabur. Yasmana Esa bin Sukati. Hormat senjata. Gugur saat menjalankan tugas, jenazah Bribka Arya Supena dimakamkan secara kedinasan Polri pada Sabtu sore 9 Mei di TPU Mulyosari, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Tangis istri, anak, dan keluarga pecah saat mengiringi jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kenaikan pangkat luar biasa dari brigadir menjadi Bribka disematkan pada korban sebab dalam peristiwa korban masih dalam posisi bertugas dan berupaya menggagalkan curanmor.
Bribka Anumerta Arya Supena diketahui merupakan personel Bani 3 Subdit 4 Dit Intelkam Polda Lampung, meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Arya dikenal sebagai sosok suami yang sangat baik dan penyayang. Semasa hidupnya, Bribka Arya Supena yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara ini dikenal sebagai sosok yang baik bagi keluarga dan rekan kerja sesama anggota Polri. Ia mengembuskan nafas terakhir saat berupaya menjaga keamanan masyarakat dari aksi kriminalitas di ibu kota Provinsi Lampung. Kapolda Lampung, Irjen Helvi Assegaf geram melihat perbuatan pelaku Bahroni dan Helmi menembak Bribka Arya usai aksi curanmornya terpergok korban. Kapolda menginstruksikan kepada polisi di wilayah Lampung agar tidak segan menembak pelaku begal yang beraksi di Lampung. Kapolda menegaskan, pelaku begal sudah sangat meresahkan warga. Mereka bukan semata karena kebutuhan ekonomi, namun juga untuk narkoba. Ada toleransi pelaku begal. Yang saya perintahkan tembak di tempat. Pelaku begal tembak di tempat. Tidak ada toleransi. Dan ini akan kita buktikan, silakan yang mau coba-coba, monggo silakan. Ya, tapi yang jelas kami sudah perintahkan seluruh jajaran tembak di tempat untuk pelaku begal. Karena memang akan meresahkan masyarakat. Ya, mereka bukan lagi untuk urusan perut, karena mereka melakukan pencurian digunakan untuk membeli narkoba. Terungkapnya pelaku penembakan anggota Dit Intelkam Polda Lampung, Bribka Anumerta Arya Supena, bukan menjadi akhir tugas polisi dalam menangani kasus begal di Lampung. Kejadian tersebut justru jadi alarm jika kriminalitas jalanan masih mengintai. Pelaku kini semakin berani mengincar target di pagi hari saat warga mulai beraktivitas. Patroli perlu dilakukan sesering mungkin untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Berita utama